Spider-Man No Way Home akhirnya resmi rilis di bioskop tanah air. Dan setelah nonton film ini, menurutku film ini benar-benar live in the hype dan jadi film Spider-Man terbaik di MCU. Tapi jangan takut, karena ini adalah review yang bebas spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan segera beli tiketnya dan tonton film ini di bioskop. Buat yang sudah nonton, please jangan sabar spoiler di kolom komentar. Oke? Yuk kita mulai. Spider-Man No Way Home jadi akhir yang epic untuk trilogi Spider-Man di MCU. Film ini benar-benar jadi akhir perjalanan cerita masa SMA Peter Parker. Setelah di Far From Home, Peter dihadapkan dengan masalah besar yang ditinggalkan oleh Mysterio. Film ini bakal bawa kita melihat perkembangan Peter pada puncak arc-nya yang semakin dewasa. Labilnya Peter khas anak SMA juga masih kerasa di film ini, yang plotnya membawa Peter ke suatu moral dilema yang disebabkan oleh pilihannya sendiri. Film Spider-Man di MCU selanjutnya aku yakin bakal mempunyai feel yang beda banget daripada ketiga trilogi Homecoming yang ada. Dan kita bakal disajikan versi Peter Parker yang sudah dewasa setelah masa SMA-nya berakhir. Hadirnya villain-villain dari film Spider-Man versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield menghadirkan banyak sekali easter egg dan juga nostalgia untuk mereka yang mengikuti film-film Spider-Man sejak masa Spider-Man versi Sam Raimi. Mungkin ada sebagian fans muda yang mengikuti film Spider-Man di bioskop sejak era Tom Holland di MCU. Tapi bagi sebagian lainnya, fans dewasa tentu mempunyai kenangan tersendiri dari film-film Spider-Man sebelumnya yang mempunyai berbagai story arc, villain, dan karakter yang sangat berkesan. Film ini sukses jadi perantara antara tiga era yang berbeda, dan aku yakin bakal jadi pembuka yang baik untuk generasi selanjutnya agar lebih mengenal film-film Spider-Man lain sebelum masa MCU. Film ini juga mempunyai fase yang pas dalam alur ceritanya. Jokes-jokes jenaka khas MCU serta berbagai adegan pertarungan yang menyenangkan untuk ditonton. Doctor Strange di sini juga mempunyai jatah yang pas dalam cerita sehingga film ini tidak terasa terlalu fokus pada cerita Spider-Man yang ada di dalam MCU, tapi lebih kepada cerita Spider-Man yang mengatasi berbagai villain-friendly neighborhood Spider-Man. Villain-villain yang ada juga mempunyai bagian yang pas dalam cerita, seperti Green Goblin dan Dr. Octopus terutama. Jamie Foxx sebagai Electro juga terasa lebih hidup di sini dengan karakterisasi yang lebih baik daripada di filmnya terdahulu. Lizard dan Sandman sendiri ya paling sedikit mendapatkan jatah cerita sehingga nggak terlalu kerasa peningkatannya sebagai karakter, hanya sebagai penghangat bangku cadangan untuk final act. Semuanya masih kerasa wajar banget untuk film yang menghadirkan banyak sekali karakter dengan pembagian screen time yang berbeda. Film ini terbilang sukses dalam menghadirkan keseimbangan semuanya. Jangan lupa untuk stay beberapa saat setelah film berakhir, karena ada 2 credit scene di film ini yang memberikan kita lebih banyak hint dan clue mengenai film-film MCU yang akan hadir selanjutnya. So far nggak sabar banget untuk bahas film ini secara mendalam. Spoiler review mungkin bakal aku buat setelah beberapa minggu film ini dirilis sejak hari ini di Indonesia. Pantengin terus channelku ya, subscribe dan nyalakan bell notifikasi kalau kalian nggak mau kelewatan. Sampai jumpa!